Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Edward Richard Pemilatan. Saya ketua dari kelompok 1, di mana di sini kami ingin mempresentasikan hasil tugas APSI, analisis perancangan sistem informasi. Di sini saya membawakan kata pengantar latar belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya atas keberkahan dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan tugas pembuatan makalah yang berjudul Analisis Sistem Penjualan pada Toko Anugerah Parabot. Makalah ini disusun guna memenuhi tugas mata kuliah APSI. Kami menyadari bahwa penulisan makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang sangat bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan kami di masa yang akan datang. Semoga makalah penelitian ini dapat berguna bagi kami khususnya dan bagi para pembaca yang berminat pada umumnya. Terima kasih. Selanjutnya di latar belakang ini saya ingin menjelaskan pada saat ini perkembangan bidang teknologi informasi sangatlah pesat. Oleh karena itu sudah banyak perusahaan industri pertokoan, badan usaha lain yang menggunakan sistem informasi untuk meningkatkan usahanya. Cara untuk meningkatkan usaha bagi perusahaan tersebut diantaranya adalah dengan membangun sistem informasi yang baik. Salah satu syarat untuk membangun sistem informasi yang baik yaitu adanya ketepatan dan keakuratan untuk mencatat dan memperoleh informasi yang dibutuhkan. Khususnya komputer. Komputer adalah suatu alat yang dapat menyimpan data, mengolah data, dan memberikan informasi yang diinginkan secara tepat dan akurat, yang berguna bagi suatu badan usaha untuk kemajuan usahanya. Jadi sini intinya kita di perkembangan teknologi yang sangat maju ini, kita di sini ingin membangun sistem informasi yang lebih baik lagi untuk toko Parabot ini. Yang sebelumnya masih manual, kita ingin membangun secara terkomputerisasi untuk guna menginginkan informasi yang tepat dan akurat. Oke, jadi semoga toko online kita ini dari Anugerah Parabot yang sebelumnya belum ada sistem web online, kita mau berusaha untuk membuat proyek ini untuk membuat sistem web ini dengan basis data yang akurat toko Anugerah Parabot ini. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isa Fitri. Saya di sini akan menyampaikan kelanjutan slide dari teman saya, dan saya juga di sini akan membahas tentang permasalahan apa saja yang nantinya ada di toko kami, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, setiap melayani pelanggan memang nantinya akan memerlukan waktu yang cukup lama, dikarenakan untuk mengetahui apakah barang tersebut tersedia atau tidak. Maka dengan segera, penjual segera menanyakan kepada pegawai gudang untuk memastikan apakah barang tersebut tersedia atau tidak, agar tidak membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang kedua, setiap penjualan nantinya akan dicatat pada nota, tetapi hal ini sering terlupakan dan transaksi penjualan pun sering tidak tercatat. Yang ketiga, setiap penjualan kredit pun nantinya juga akan dicatat pada kertas biasa ataupun nota, sehingga ada kemungkinan hilangnya bukti kredit yang nantinya akan menjadi kerugian pada toko. Terima kasih. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan mengenai keuntungan apa saja yang nantinya akan diperoleh pada toko kami. Yang pertama, mampu menjangkau pasar yang jauh lebih murah dengan menghemat biaya promosi. Yang kedua, dapat menghemat biaya pelayanan. Yang ketiga, lebih fokus dalam meningkatkan kualitas barang. Yang keempat, memperoleh keuntungan tanpa modal. Yang kelima, tingkat risiko jauh lebih rendah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekar Ayu Ardiawati dari kelas 12 4D07 ingin menjelaskan tentang perencanaan aktivasi secara global. Berikut ini adalah aktivitas-aktivitas yang akan dikerjakan untuk memenuhi fase inisialisasi dan pemeliharaan secara global, yaitu ada analisa dan desain sistem dengan 10 hari 5 juta, ada desain aplikasi 8 hari dengan 3 juta, ada pemrograman dengan 60 hari 35 juta, testing 5 hari dengan 2,5 juta, instalasi dengan 3 hari 2,5 juta, training dengan 2 hari 2 juta, administrasi 80 hari dengan 8 juta, pemeliharaan 30 hari dengan 3 juta,
Tambahan kerja ada 20 hari 35 juta. Yaitu total keseluruhan ada 218 hari 96 juta. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang analisa sistem berjalan. Yaitu ada 3 prosedur. Yang pertama, prosedur pemesanan barang. Yang kedua, prosedur pembayaran barang. Yang ketiga, prosedur pembuatan laporan penjualan. Saya akan menjelaskan tentang analisa kebutuhan sistem. Yang pertama ada analisa umum, yaitu bertujuan dari suatu sistem yang dibutuhkan 3 faktor atau alat yang sangat penting dan dapat meningkatkan kinerja dari sebuah website, sehingga tujuan dari website dapat tercapai. Yang kedua ada analisa kebutuhan. Pada kasus yang terjadi di toko Anugrah Prabot, terdapat beberapa analisa kebutuhan yang diperlukan untuk mempermudah pekerjaan yang dilakukan oleh petugas maupun kasir, sehingga pekerjaan mereka lebih praktis dan efisien. Yang ketiga ada analisa penggunaan user. Karakteristik user yang diterima untuk menjadi pengguna aplikasi ini, yaitu semua kalangan masyarakat dewasa yang memahami pembelian produk bahan bangunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faryan Arif. Saya ingin menjelaskan tentang desain sistem. Di sini ada desain sistem datanya, dan desain sistem antarmuka itu adalah rancangan desain antarmuka untuk memasukkan atau input data dari admin dan user serta dalam antarmuka untuk keluaran atau output pada toko Anugrah Prabot. Poin yang pertama, antarmuka atau interface pengunjung publik rancangan halaman untuk digunakan bagi user atau konsumen untuk melihat informasi mengenai Anugrah Prabot serta melakukan pemesanan online. Poin yang kedua, antarmuka atau interface user rancangan halaman atau konsumen digunakan bagi user yang telah registrasi akun di website Anugrah Prabot. Poin ketiga yaitu administrasi rancangan halaman. Admin digunakan untuk melakukan insert, update, dan delete pada sistem penjualan Anugrah Prabot. Selanjutnya di sini kita ada struktur navigasi, yaitu kita ada login, menginput data user, menginput data produk, menginput data pengiriman, dan seterusnya. Selanjutnya slide definisi. Yang pertama yaitu kita pengujian uji coba pada sistem dan program dalam pembuatan website Anugrah Prabot ini dilakukan dengan pengetesan fungsi dan logika yang telah diberikan pada masing-masing program. Apakah masih ada kesalahan atau tidak dengan menjalankan program tersebut. Yang kedua ada pemeliharaan sistem, merupakan faktor atau poin yang penting dalam perangkat lunak terlebih dari web. Poin yang kedua yaitu pemeliharaan sistem merupakan faktor atau poin yang penting dalam perangkat lunak terlebih kinerja website. Secara teknik dapat dilakukan dengan melakukan langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama, backup data. Backup data adalah dengan melakukan backup data secara rutin karena sistem website masih dalam skala kecil. Waktu untuk melakukan backup data dapat dilakukan misalnya 1 atau 2 bulan sekali. Yang kedua yaitu inovasi sistem. Inovasi sistem dapat dilakukan pada tampilan, penambahan fitur website, dan keamanan sistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Yunita dari kelompok 1 dengan nomor NIM 12182068. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dan saran. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah kesimpulan. Kesimpulan terhadap sistem yang dibuat dapat diambil sebagai berikut. Poin pertama, sistem dapat memudahkan pemilik atau toko untuk melakukan pengecekan stok barang, serta memberikan peringatan jika stok yang ada sudah berkurang dari stok minimum. Yang kedua, sistem ini menyimpan seluruh transaksi pembelian, penjualan, retur pembelian, retur penjualan, sehingga pihak manajemen dapat memantau pengeluaran dari pendapatan.
Poin ketiga, sistem ini mampu mengintegritas data sehingga data hutang piutang dapat tersimpan dan memudahkan dalam mengelola data toko. Berikutnya, saran. Poin pertama, untuk pengembangan selanjutnya terhadap informasi ini dapat ditambahkan fitur-fitur yang bisa menunjang teknologi pada program ini untuk lebih baik lagi dan lebih praktis. Yang kedua, tampilan aplikasi ini dapat dikembangkan untuk menjadi lebih baik lagi, misal dengan tampilan yang lebih menarik namun juga tetap sederhana pengoperasiannya, sehingga memudahkan user yang masih awam akan teknologi dalam pengoperasiannya. Yang ketiga, program analisa sistem informasi penjualan, pembelian, dan stok gudang pada toko Anugerah Prabot dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan pembayaran online. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas pengertiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.